Baiklah, akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Ramadan Octavio NPM 2311050140. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar pada anak sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan orang tua dulu. Nah, apa sih orang tua itu? Orang tua, menurut Nur Eli, orang tua adalah orang dewasa yang memikul tanggung jawab pendidikan seorang anak. Sebab secara alami, anak pada masa-masa awal kehidupannya itu berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Dari demikianlah untuk mulai mengenal masa pendidikannya. Nah, ada pula apa sih kewajiban orang tua itu? Kewajiban dan tanggung jawab seorang orang tua terhadap anak-anaknya ialah orang tua ini harus membantu secara material dan secara spiritual. Dan kebanyakan tuh rata-rata orang tua hanya memberikan terhadap sifatnya material saja, seperti hanya memberikan dana kepada anaknya. Nah, seperti contohnya tuh, ini ada dana untuk kamu, jadi kamu tinggal sekolah saja. Nah, itu bukan orang tua yang menumbuhkan motivasi belajar pada anak sekolah dasar, tapi itu orang tua yang hanya memberikan secara material saja, tapi tidak secara spiritual. Nah, secara spiritual itu seperti apa? Yaitu memberikan pendidikan, ilmu pengetahuan, entah itu ilmu agama ataupun ilmu yang dunia, yang bersifat dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih orang tua itu harus memberikan secara materialnya dan secara spiritualnya. Nah, secara material orang tua itu harus memberikan dana kepada anaknya untuk sekolah. Nah, tugas orang tua dalam memotivasi atau menumbuhkan motivasi belajar pada anak sekolah dasar itu dikarenakan pada masa itu anak-anak adalah pada masa itu orang tua adalah tempat di mana anak-anak menerima ilmu, dikarenakan tempat pertama kali anak-anak menerima ilmu itu adalah dari orang tuanya sendiri. Nah, adapun apa namanya tuh beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu yang pertama kita ambil pengalaman pertama masa kanak-kanakan. Di dalam keluarga ini anak itu kita harus memberi pengalaman yang baik secara pendidikan dan agama. Nah, gimana sih kita menumbuhkan motivasi belajar pada anak sekolah dasar? Bagaimana sih orang tua itu untuk menumbuhkan motivasinya? Nah, kita tuh secara motivasi kita tuh harus memotivasikan anaknya dari pengalaman pertama nih ya, masa kanak-kanaknya. Jadi kita seperti berikan contoh gitu kepada anak-anak kita. Oh nak, kamu kalau seandainya nggak belajar, nanti kamu jadi gini loh, kamu jadi bodoh. Ya, jadi kalau kamu emang nggak mau jadi bodoh, mau jadi susah, kamu harus giat belajarnya. Jangan kamu malas-malasan. Kalau malas-malasan nanti jadinya kayak gini. Nah, itu pengalaman pertama masa kanak-kanakan. Nah, adapun juga yang kedua yaitu menjamin kehidupan emosional anak. Suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya. Suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga lah kehidupan emosional anak atau kebutuhan kasih yang dapat dipengaruhi atau dapat berkembang dengan baik. Nah, itu maksudnya apa coba? Nah, masuk menjamin kehidupan emosional anak tuh bagaimana seorang keluarga itu harus menjaga stabilitas emosional anak itu sendiri dan memberikan kebutuhan kasih sayang kepada anaknya. Jangan kita membiarkan anaknya tuh atau sering marah-marah atau dilarang ini dilarang itu, boleh dilarang itu, tapi kita harus menempatkan pada posisi yang tepat. Nah, kita kenapa tidak boleh memarahi anak-anak? Misalnya kita apa namanya tuh, misalnya ada anak tuh kan, anak kita masih SD, anak kita masih SD tuh mendapatkan nilai yang kecil. Nah, kita sebagai orang tua tuh mungkin ya emang kita merasa kecewa, tapi bagaimana tuh kita tuh jangan sampai memberikan tekanan yang terlalu batin pada anaknya itu, atau tertekan secara batinnya. Maksudnya gini loh, kan apa namanya tuh, orang tua kalau ingin mendidik anaknya tuh jangan terlalu kasar, takutnya anak ini tertekan ya. Anak
ini tertekan, nah langsung dia nggak mau belajar dikarenakan takut. Nah itu maksud saya, boleh menekan tapi sewajarnya, atau didampingi dengan kasih sayang. Nah yang selanjutnya yaitu tugas orang tua terhadap anaknya, yaitu menanamkan dalam pendidikan moral di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anaknya, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan dapat dicontoh anak. Nah juga kita sebagai orang tua tuh harus mengerti loh gimana tingkah laku kita. Misalnya kita sebagai orang tua sendiri ya, kita sebagai orang tua sendiri tuh berperilaku buruk, berperilaku jahat tuh kan, atau yang tidak senonoh lah dari perkataan ataupun perbuatan. Nah jadi jangan disalahkan kalau anak-anak itu ngikutin apa yang kita ikut, karena ya tadi, karena tempat belajarnya anak pertama kali itu ada pada kedua orang tuanya. Nah jadi kita sebagai orang tua tuh gimana sifat kita ya, tidak yang buruk itu jangan sampai kita cerminkan kepada anak-anak kita. Atau misalnya kita ambil contoh kesimpulan ya, misalnya ada orang tua, mohon maaf nih ya, mohon maaf, misalnya ada orang tua cowok atau ayahnya sendiri itu merokok, ya kan, jangan disalahin kalau anaknya nanti itu merokok. Karena apa? Karena dia mikir, oh orang tua saya merokok ya, kok saya kok dalam merokok, emang kenapa, sedangkan orang tua saya aja merokok. Banyak kasus-kasus yang lain, contohnya tuh seperti ya itu, kadang anak SD itu di pinggir jalan merokok. Nah kalau ditanya itu bukan karena temen, rata-rata tuh banyak tuh mereka tuh mikir dari orang tua, orang tua aku aja gini kok masa aku gak boleh. Nah itu kenapa kita sebagai orang tua tuh harus berlaku yang baik atau memberikan teladan baik kepada anak-anaknya, supaya apa yang dicontohkan kepada kita yang baik itu dapat diikuti oleh anak-anak kita. Nah yang selanjutnya yaitu memberikan dasar pendidikan sosial. Apa sih memberikan dasar pendidikan sosial itu? Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarganya merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah ibu. Nah kita tuh sebagai orang tua tuh harus memberikan dasar pendidikan sosial kepada anak-anak kita. Nah kenapa sih kok sangat penting banget sih kok memberikan dasar pendidikan sosial kepada anak kita, harus selalu sangat penting banget. Nah karena kalau kita memberikan pendidikan sosial kepada anak kita itu dalam bergaul itu tidak milih-milih teman, boleh milih teman antara yang baik atau yang jahat ya. Nah tapi kan kalau kita memberikan dasar pendidikan sosial, berarti anak kita tuh bersifat ini loh, kekeluarganya tuh ada berteman-temannya, jadi nggak selalu musuh-musuhan. Oh misalnya itu orang kaya, itu orang miskin, oh jadi jangan sampai anak itu bedain loh, atau bedain kasta dari seperti apa namanya tuh, seperti oh ini orang kaya, ini orang miskin. Nah kita tuh sebagai orang tuh gimana sih cara memberikan pendidikan sosial kepada anak itu? Nah kita ajarin kepada anak itu, kita motivasiin, nak kamu kalau temenan kamu jangan mandang anak itu dari golongan kaya ataupun yang miskin ya. Nah kita harus berikan seperti itu kepada anak-anak kita. Nah tapi kita juga harus memberikan peringatan kepada anak kita, nah kalau anak ini nakal ya nggak usah diikutin, walaupun dia kaya nakal nggak usah diikutin, tapi ambil aja yang benernya, yang baik dari dia tuh ambil aja. Nah seperti itu yang dimaksud dengan memberikan dasar pendidikan sosial. Nah baiklah, mungkin kita ambil kesimpulan saja ya. Peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar pada anak usia dasar itu tidak hanya tergantung pada materinya saja, tapi secara spiritualnya juga harus mendukung. Karena apa? Karena tempat pertama kali belajarnya anak adalah orang tuanya itu sendiri. Jadi
kita sebagai orang tua harus mencerminkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Karena ingat, kita adalah cerminan anak kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.